membuat pompa hidram atau tangki air. Modelnya seperti ini. Ini badan pompa hidram. Ini klep buang. Di sini ada klepnya. Jadi klepnya ada dua. Sini sama sini. Ini klep pemasukan. Ini klep buang. Terus yang sini, nah sini ini pipa keluarnya air. Yang sini tabung. Prinsip kerjanya seperti ini. Air masuk sini. Terus mendorong klepnya akhirnya nutup. Setelah klep nutup, air memantul karena air tidak bisa lewat sini. Akhirnya dipantulkan. Di sini air tetap mengalir, di sini air memantul, terus ditumbuhkan. Air mencari jalan, akhirnya ke sini. Dari jalan keluar membuka klep sini akhirnya. Klep ini terbuka, terus air naik ke tabung. Nah, dalam tabung mengisi tabung ini. Di sini terisi air terus karena di sini mesin penutup. Terus karena di sini terisi terus, akhirnya udara yang terdapat di dalam tabung terdesak. Akhirnya semakin lama air semakin banyak, udara semakin terhimpit, terdesak, akhirnya mampet. Air akhirnya terpantulkan. Nah, memantul sini, klep akhirnya menutup karena terdorong pantulan. Klep yang sini menutup, yang tadi membuka, sekarang karena pantulan menutup, terus air tidak bisa keluar. Satu-satunya jalan karena masih ada dorongan udara ke sini air. Seperti itu misalnya. Jadi ini ada klepnya. Klep yang sebelah sini, klep banknya. Untuk klep yang buang di sini bisa bikin sendiri. Misalkan murni bikin dari semuanya dari paralon PVC bisa. Klepnya bisa bikin seperti ini nanti. Bisa dibikin seperti ini nanti. Cuman kebetulan saya punya ini, saya pakai. Prinsip kerja klepnya seperti ini. Jadi nanti kalau bikin sendiri, misalkan nggak pakai seperti ini, bikin sendiri bisa. Jadi prinsip kerja klepnya seperti ini. Nah ini klep pabrik, pelan pabrik. Ini sebenarnya bukan fungsinya untuk ini, tapi untuk yang lain. Modelnya seperti ini. Nah, di sini ada klepnya sebelah sini. Nah, ada klepnya. Yang kita butuhkan sebenarnya ini nanti bisa begini. Ini klep terdorong air mantul. Terus nanti ini harus bisa turun lagi seperti ini. Setelah ini nutup harus bisa turun lagi seperti ini. Jadi setelah ini klepnya nutup harus bisa turun lagi seperti ini. Yang kita butuhkan seperti itu. Tapi ini kan menutup terus karena di sini ada klepnya. Makanya klepnya kita lepas. Nah, ini klepnya. Nah, ini bentuknya seperti ini. Nah, ini ada silang seperti ini, ada lubangnya. Ini untuk stabilnya ini. Untuk batang klepnya ini. Lubang ini untuk menstabilkan ini saja. Jadi nanti stabil, tidak kayak kemana-mana. Sekaligus untuk pembatas bar ini. Jadi bar ini bisa dipasang sini, bisa dipasang sini. Kalau dari rakitan pabrik terpasang di sini, makanya klepnya menutup terus. Karena klep tertarik. Yang kita butuhkan kan nggak seperti itu, harus terbuka dulu. Baru nutupnya karena dorongan air, bukan karena bel ini. Tertutupnya bukan karena bel ini. Jadi tertutupnya klep ini harus karena dorongan air. Cuman terbukanya nanti karena bel. Yang kita butuhkan seperti itu. Makanya misalkan ini tadi kan kawan pabrik terpasang sini, akhirnya menutup terus. Kita balik. Nah, seperti ini yang kita butuhkan. Nah, jadi menutupnya karena dorongan air. Karena dorongan air menutup. Terus harus bisa turun sendiri seperti ini karena dorongan bel. Karena sistem kerjanya ini air masuk mendorong ini, memantulkan air, mendorong klep memantulkan air naik sini. Cuman ini harus terbuka lagi untuk membuang sisa limbah air itu. Harus bisa terbuka lagi. Makanya kita butuhkan bel ini di sini. Cuman ini tidak akan saya pakai karena belnya terlalu kuat untuk tekanan dari sini. Terlalu kuat. Tidak bisa mendorong klep ini. Makanya bel itu sangat berpengaruh besar. Harus menyesuaikan dengan tekanan. Kalau tekanannya kecil ya harus bisa menyesuaikan. Kalau besar juga harus bisa menyesuaikan. Jadi intinya ini klep harus bisa tertutup karena dorongan air, tapi juga harus bisa membuka sendiri nanti. Jangan sampai ini menutup terus karena dorongan air. Harus bisa membuka. Jadi harus menyesuaikan antara tekanan dengan belnya. Harus bisa menyesuaikan. Karena saya pakai yang untuk eksperimen ini tekanan airnya tidak kuat, sudah saya coba tapi tidak kuat. Makanya bel ini tidak saya pakai. Saya pakai bel modifikasi sendiri. Misalkan bel ini dipotong mungkin bisa lebih lentur atau diganti dengan bel yang lebih lentur mungkin bisa, tapi saya belum nyoba. Saya pakai bel modifikasi sendiri. Sayang mau motong ini sayang. Jadi saya lepaskan, tidak saya pakai belnya. Jadi kalau nanti bikin sendiri prinsip kerjanya, misalkan bikin murni dari paralon ya prinsip kerjanya seperti itu. Menutupnya karena air harus bisa buka gitu. Ini penyambung saja, penghubung saja. Seperti ini. Nah, untuk belnya saya pakai plat kendaraan bermotor. Karena bel yang aslinya tidak saya pakai ini plat kendaraan bermotor. Ini patah ini. Seharusnya ini nyambung gini tadi. Nah, ini begini tadi. Seharusnya gini. Jadi ini masuk ke dalam sini. Masuk ke dalam sini.
posisinya seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ujung yang tadi, ujung batang apa? Batang katup ini, batang klep ini ujungnya, yang ini, ujungnya sebelah sini, itu harus menempel pada ini, pada belnya ini. Jadi nanti kalau tertekan, ujungnya menekan ini, terus tapi terpantulkan lagi oleh bel ini. Jadi masangnya harus ada lebih sedikit gini, jangan pas gini. Nanti ini nggak bisa memantulkan kalau pas. Kalau nutup ya nutup terus akhirnya. Jadi harus ada lebihnya segini. Jadi ini masangnya harus lebih rendah. Ini masangnya yang ini harus lebih rendah dari ujung yang ini. Nah, begini. Ya diperkirakan sendiri tinggi rendahnya, tapi jangan pas gini. Harus lebih rendah sedikit dari ujung batang ini, ujung batang klep. Ini dari plat kendaraan bermotor. Karena kuat dan tidak terlalu kaku, tidak terlalu lentur. Pas dengan ukuran tekanan yang saya pakai, tekanan yang masuk yang sudah saya coba itu pas. Jadi nanti untuk bel harus menyesuaikan dengan tekanan. Gitu, nggak harus persis yang saya pakai seperti ini, tapi harus menyesuaikan belnya. Lentur tidaknya harus menyesuaikan. Dan untuk lem yang sini pakai ini pun bisa. Nah, sama. Nah, ini kan seperti ini. Dari tumpukan di sini, dari pantulan air sini, terus dari tumpukan karena aliran masih ini naik. Nah, setelah naik karena pantulan ini turun. Air nggak bisa keluar sini. Jadi kalau di sini pakai yang seperti ini, belnya dilepas murni tanpa bel ya. Begitu. Cuman kalau yang sini saya bikin sendiri dari uang logam 500-an. Nah, seperti ini. Saya gabungkan sama ring besi. Saya tempel pakai lem besi. Terus yang di sini saya pakai karet dan pendalam. Pendalam sepeda motor. Saya tempel. Tapi jangan yang lubang seperti ini, karetnya harus yang utuh. Harus yang utuh. Agar nanti nutupnya ya rapat, harus yang utuh. Terus di sini saya taruh ini. Jadi kan ini air masuk. Ini air masuk dari sini. Nah, maksudnya dari sini. Di sini saya kasih ini seperti ini. Masuk, terus klep ini buka ke tabung, terus ke pantulan, dari pantulan, terus klep ini terdorong lagi nutup gini. Jadi air masuk sini, ini naik, terus dari pantulan ini terdorong lagi nutup. Seperti ini. Jadi ini murni. Tapi harus dikasih caranya jangan terlalu ini harus ada apa ya? Ini diusahakan supaya tidak terbolak-balik. Nanti bisa kalau terbolak-balik ada ruang ini bisa terjadi terbolak-balik ya, ini bisa gini terbalik ini, jadi karetnya jadi di atas, makanya harus diatur supaya karetnya ini tetap di bawah saat terdorong dari pantulan air yang dari atas begini. Kalau ini saya pakai penggulung benang, minta di tetangga kalau tangganya penjahit, nah itu biasanya beli benang yang gulungannya besar, yang gulungannya segini panjangnya, antara kanan dan kiri modelnya gulungannya seperti ini. Terus saya potong jadi dua, yang satu saya masukkan sini, jadi kalau sini ada gini. Ini kenapa pendek saya potong karena rusak, terus saya potong. Sebenarnya panjangnya segini, jadi panjang segini saya bagi dua. Yang satu saya masukkan di sini, dari ini lemnya yang sini. Seperti itu prinsip kerja pompa hidran seperti itu. Kalau untuk makanya kalau yang di sini harus menyesuaikan belnya, karena harus menyesuaikan dengan tekanan. Misalkan di sini memakai pipa besi yang 2 inci atau 3 inci, 2 inci atau 2 dim atau 3 dim yo, tekanannya lebih besar ya. Nah, tekanannya lebih besar. Nah, jadi di sini belnya harus menyesuaikan untuk mengatur klep itu. Begitu. Seperti itu. Kalau untuk eksperimen biasa pakai yang 1 dim ini bisa pakai klep yang seperti ini apa? Yang seperti ini ada, ini kan plastik, yang model plastik, yang model besi ada. Terus klep tabu itu ada yang modelnya besi. Itu tidak menggunakan pel karena bebannya sudah berat, jadi bisa balik sendiri. Tapi meskipun pakai tulisan klep tabu itu, kalau tekanan di sini lebih besar, misalkan pakai 2 inci ya nggak bisa, karena walaupun ban klepnya sudah berat nggak bisa karena tekanannya lebih besar. Makanya untuk klep buangnya di sini harus bisa mengatur supaya klep itu bisa naik turun. Naiknya murni karena tekanan air, turunnya harus kalau bisa menyesuaikan dengan tekanan air bisa turun sendiri ya nggak usah pel, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak bisa harus pakai pel. Ya bagaimana lah caranya supaya bisa turun gitu. Karena dengan menyesuaikan tekanannya seperti itu. Itu prinsip dasar pompa hidran. Untuk prakteknya besok pagi, karena sudah malam mau praktek ya nggak kelihatan ya, seperti itu ya. Untuk yang bikin sendiri ya prinsipnya lihat ini tadi posisi seperti ini, prinsip kerjanya bisa pakai seperti ini dari pencukur cukuran bisa cukur ini batang pisau cukurnya. Nah di sini saya potong, terserah anda pakai seperti apa. Ini batang aluminium bisa bikin buat klepnya, bisa terserah, yang penting prinsip kerjanya seperti itu. Besok untuk prakteknya eksperimen membuat pompa hidram atau dongki air, gawe pompa hidram. Hidro itu banyu, hidro itu air ya. Nah ini pemasangan ini badan utama ini klep buangi, ini klep masuk, badan utama klep buang, klep masuk. Nah paralon masuknya air, nah ini paralon keluarnya air. Instalasinya seperti ini, sumber air di sini. Nah panjangnya dari pompa hidramnya ke sumber air ini 1 batang, tuh ini 1 batang per meter. Ukurannya saya pakai 3/4 ini, jadi masuk ke 3/4 ini. Ini ada tandon air, fungsinya sebagai pembantu menampung air supaya tampungan air itu membantu gravitasinya semakin besar, jadi tekanan airnya semakin besar dan lebih dari tekanan tanah ini. Nah di dulu tanah 2 meter dari tanah ini tingginya 2 meter. Di paku saya pakai ini saya pakai
setengah dim, setengah inci. Oke, setengah dim 2 batang. Sak batangnya 4 meter satu batangnya. Berarti ini pakai 2 batang 8 meter. Itu tingginya. Itu. Nah, ada plastik berwarna merah itu ujung paralonnya, ujung luarnya air. Perbandingan dari untuk rumah. Nah, tingginya rumah. Pompa hidramnya sebenarnya. Jadi tinggi sekali. Dari ukuran pompa hidram yang sebesar itu bisa coba ini bisa menaikkan sampai 8 meter. Sebenarnya dari 2 meter. Kemarin saya pakai 1,5 meter itu juga bisa, sudah mampu. Nah, ini. Sekarang kita nyalakan airnya. Ini selang ini hanya mengisi saja sebagai sumber air saja, jadi tidak membantu tekanan. Yang tekanan yang bekerja itu gravitasi. Jadi ini semakin banyak airnya, tandonnya semakin banyak, jadi tekanannya semakin besar. Jadi kerja gravitasinya semakin besar. Jadi untuk menekan klepnya itu lebih bagus. Kalau tekanannya lebih besar kan pantulan dari menutupnya klep di klep buang itu lebih besar. Jadi pemompaan itu lebih besar ke atas. Makanya untuk ini sebaiknya ada tandon. Tanpa tandon nggak apa-apa, tapi tekanannya lebih kecil daripada memakai tandon. Nah, kita nyalakan. Nah, air. Nah, di sini masih ada udara. Kalau untuk pertama kali masih ada udara di pipanya ini. Jadi hasilnya akan seperti ini, di klep pembuangan akan seperti ini, mengalir seperti ini. Nah, untuk membantu, jadi klepnya nggak bisa klepnya nggak pecah. Supaya ini klepnya pecah, ya kan klep ini ditarik dulu, biar klepnya nutup pintu keluarnya. Tujuannya menutup klep ini supaya ini terisi air penuh, terisi dulu dengan air, jadi udaranya hilang. Supaya kerjanya maksimal nanti. Nah, itu masih ada gelembungnya, berarti masih ada udaranya. Karena desakan air udaranya minggir. Kita tunggu sampai udaranya habis. Kalau udaranya habis kita bantu. Jadi pertama kali kita harus mengerjakannya secara manual, kita bantu. Nah, ini kita tekan. Nah, ini juga udaranya sudah habis, kita tekan. Nah, kita bekerja. Suaranya kecil. Suara dari klepnya kecil. Tapi kalau yang benar nanti suaranya keras. Nah ini. Karena tekanan dari tandonnya sudah terisi air banyak, makanya tekanannya lebih besar. Nah, akhirnya menekan ini bekerjanya lebih sempurna lagi. Akhirnya klepnya suaranya besar seperti ini, nggak kecil seperti tadi. Nah, keras suaranya. Yang awal tadi kan lemah, keras. Nah, itu air kita keluar. Nah, ini sekitar 10% dari masuknya air. Nah, keluarnya ini hasil kita menaikkan ini sekitar 10%. Menaikkan air ini hasilnya sekitar rata-rata 10% lah. Berapapun ukuran bentuknya, ukuran bentuknya rata-rata 10%. Nah, tapi untuk nyampe ujung, untuk nyampe ujung pipa keluar itu tergantung panjangnya pipa keluar. Kalau semakin panjang ya semakin lama perjalanan air. Nah, ini kebetulan saya pakai batang di coba ini, saya nunggunya waktu tadi sekitar 1 sampai 2 menit. Kalau 3 batang ya tambah sendiri kan. Kalau 4 batang ya tambah sendiri lah perkiraan waktu, karena air masih berjalan. Seperti itu. Jadi kalau benar ya ini akan keras seperti ini. Ini getarannya besar. Getarannya sangat keras. Ini sangat kuat getarannya. Soalnya ini saya bantu, saya ganjal ini pakai air ini. Ini saya ganjal pakai bahan, saya tali ini ke sini, terus saya kasih bahan supaya ini nggak getar terlalu keras. Ini aja masih getar karena sangat keras sekali dari pantulan air ini. Nah, silakan mencoba sendiri ya, silakan mencoba di rumah, dan silakan menikmati. Nanti kalau nggak bisa bilang saya, kalau nyoba nggak bisa nanti bilang saya ya, biar saya kasih ilmunya. Karena harus punya ilmu, kalau bikin pompa hidram harus punya ilmunya harus hafal Garuda Pancasila. Kalau nggak hafal Garuda Pancasila ya repot, nggak bisa bikin pompa hidram nanti. Nah, kayak itu kegiatan kayak itu hafal Garuda Pancasila. Makanya biar bisa bikin pompa hidram ya harus hafal Garuda Pancasila. Nah, kalau di dekat rumah ada sungai ya coba di sungai ya, karena di sini nggak ada sungai ya, ini pakai bulan saja. Tapi baiknya kalau anda punya tetangga yang membutuhkan, ada tetangga yang membutuhkan ya si tetangga lah kalau anda membuat. Kalau nggak buat ya wis main nonton ini aja. Demikian eksperimennya seperti ini. Selamat mencoba sendiri.